Indonesia adalah sebuah panggung besar dan di balik tirainya ada cerita yang jarang mau kita dengar. Cerita tentang tangan-tangan yang mengambil lebih dari haknya. Cerita yang dimulai bukan dari kemarin, bukan saat kita merdeka, bahkan bukan saat penjajahan pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Tapi hal itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Di masa kerajaan, ketika kekuasaan diukur dari seberapa banyak upeti yang bisa dikumpulkan, di Istana Megah Majapahit atau di Mataram, kekuasaan tak hanya memerintah, tapi juga mengundang peluang, pajak dan hasil panen yang mengalir ke pusat, tapi sebagian mengendap di kantong para pejabat daerah. Rakyatnya mungkin hanya tahu mereka sedang mengabdi pada seorang raja, tapi di lorong-lorong kekuasaan sudah ada pesta sunyi, pesta yang dibayar dengan para keringat petani. Lalu VOC datang, perusahaan dagang yang katanya mencari rempah-rempah biasa, tapi sebenarnya mereka sedang mencari emas, dan emas itu sering tak dicatat dalam buku resmi. Monopoli mereka adalah seperti jaring-jaring yang besar, menangkap semuanya yang berharga sambil membiarkan sisa-sisa remah untuk penduduk aslinya. Di meja-meja kayu kapal, transaksi gelap dicatat bukan dengan tinta, tapi dengan bisikan. Korupsi di masa ini tak sekedar merugikan, tapi juga membuat VOC sendiri bangkrut. Pendudukan Jepang tak membawa obat, ia hanya mengganti benderanya saja, tapi tidak mengubah penyakit. Kali ini, sumber daya disedot untuk Perang Asia Timur Raya, dan di bawahnya ada pejabat-pejabat lokal yang memanfaatkan kelangkaan untuk menimbun beras, menjualnya di pasar gelap, atau menjadikannya alat tukar kekuasaan. Di tengah penderitaan rakyat, korupsi tetap menemukan cara untuk bernafas. Kemerdekaan datang membawa harapan, tapi harapan itu rapuh. Era Orde Lama adalah masa di mana negara ini mulai berjuang untuk mencari bentuk. Sementara inflasi dan krisis tetap menggigit. Operasi Burhi dibentuk untuk memerangi korupsi, tapi hasilnya tipis seperti pagar bambu di tengah badai. Di balik pidato-pidato tentang revolusi, adanya kenyataan pahit, uang negara bocor di banyak titik, dan rakyat-rakyat kecil kembali menanggung beban yang besar. Lalu, Orde Baru muncul, membawa janji yang stabilitas, tapi janji itu dibangun atas fondasi yang busuk. Korupsi kini bukan sekedar penyakit, tapi sistem itu sendiri. Ia terstruktur, punya jalur distribusi, punya aktor-aktor yang dilindungi. Pembangunan besar-besaran menjadi etalase, sementara di belakangnya, proyek yang di-markup, bisnis yang dimonopoli, dan kekayaan yang dipindahkan ke segelintir kantong. Rezim ini tumbuh dengan makmur di atas tanah rakyat yang miskin, dan mengajarkan generasi pejabat berikutnya bahwa korupsi itu bisa menjadi bagian dari roda pemerintahan. Reformasi 1998 datang seperti gelombang yang besar, menghancurkan istana yang lama dan melahirkan lembaga baru seperti KPK. Beberapa nama besar jatuh, beberapa kepala daerah dibawa ke meja hijau, tapi korupsi tetap tidak mati. Ia hanya berganti pakaian. Kini ia berwajah lebih rapih, berbahasa legal, dan menari di atas dokumen-dokumen proyek. Dari proyek fiktif, suap jabatan, hingga pencucian uang lintas negara. Korupsi yang terus berevolusi. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa korupsi bukan sekedar kesalahan individu, tapi pola yang diwariskan. Ia tumbuh subur saat pengawasan lemah, saat rakyat diam, dan saat kekuasaan bisa dibeli dengan uang. Indonesia punya sumber daya, punya sejarah perjuangan, dan punya jutaan rakyat yang bekerja keras setiap harinya. Tapi semua itu bisa runtuh jika kita membiarkan tangan-tangan gelap itu terus bermain di belakang layar. Pertanyaannya bukan lagi apakah korupsi itu ada, tapi sampai kapan kita mau membiarkannya menjadi babak selanjutnya dari sejarah bangsa ini. Karena jika kita diam, sejarah tidak akan berubah sama sekali. Ia hanya akan berulang dan terus-terusan berulang.